Kaisar Naga Abadi Chapter 991 Bahasa Indonesia 991 ke Benua Tengah. Seorang pemuda berjubah hitam bergegas keluar dari hutan di depan mereka. Tubuhnya compang-camping dan darah mengalir keluar. Di bahu pemuda berjubah hitam itu ada seekor kura-kura kecil, cakarnya mencengkeram erat bahu pemuda itu. Matanya diputar ke belakang, dan tubuhnya bergerak-gerak. Bang! Kecepatan pemuda berjubah hitam itu sangat cepat. Dia bergegas keluar dari hutan dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan awan debu. Lalu, dia hanya berbaring di sana. Dan, kali ini aku hampir terbunuh olehmu. Pemuda yang tergeletak di tanah berkata dengan lemah. Pemuda ini adalah Luming, yang telah melintasi alam kekacauan. Pada saat ini, 7 hari telah berlalu sejak garis keturunan prasasti penekan penjara Luming naik level. Saat mereka hendak melintasi pegunungan dan memasuki benua tengah, mereka bertemu dengan seekor binatang buas yang kuat. Itu adalah binatang tingkat 8 tingkat kedua, setara dengan dewa spiritual tingkat kedua. Awalnya, mereka bisa saja berkeliling di sekitar binatang ini, tetapi mereka kebetulan menemukan bahwa binatang ini menjaga 2 ginseng roh kudus. Kedua ginseng spiritual Sein ini adalah ramuan spiritual tingkat 8 tingkat tertinggi. Bahkan dewa spiritual puncak pun akan tergerak oleh mereka. Oleh karena itu, Dandan pun tergoda. Dia diam-diam pergi untuk menggali 2 ginseng roh kudus tetapi ditemukan oleh binatang yang kuat itu. Binatang itu menjadi gila dan mengejar Dandan. Pada akhirnya, bahkan Luming pun terlibat. Luming telah menggunakan segala kemampuannya untuk melarikan diri dari cakar iblis binatang buas itu. Namun, ia juga mengalami luka parah. Banyak tulangnya patah dan organ dalamnya terluka. Tidak banyak energi vital yang tersisa dan napasnya sangat lemah. Dandan tidak lebih baik. Setelah dipukul oleh binatang buas itu beberapa kali, dia hampir hancur berkeping-keping. Saat ini, seluruh tubuhnya bergerak-gerak tanpa henti. Eksistensi tingkat dewa spiritual terlalu kuat. Luming sama sekali bukan tandingan mereka. Ambil contoh seniman bela diri umat manusia. Mereka yang bisa melangkah ke alam dewa spiritual setidaknya merupakan keajaiban tingkat dewa. Kebanyakan dari mereka telah membangkitkan tingkat dewa kelas 2, dan beberapa bahkan telah membangkitkan tingkat dewa kelas 3 atau di atas garis keturunan. Tidak masalah bagi keajaiban seperti itu untuk melintasi 2 atau 3 alam untuk melawan musuh di alam embrio roh. Hal yang sama juga terjadi pada binatang buas dan binatang iblis. Mereka semua memiliki beberapa persen garis keturunan binatang dewa di tubuh mereka, dan mereka sangat kuat. Selain itu, ada jurang yang sangat besar antara alam embrio roh dan alam dewa spiritual. Kultivasi Luming saat ini hanya berada di alam embrio roh tingkat 8, jadi sulit baginya untuk melewati celah yang begitu besar. Selama Perang Providence, ras Dewa Bermata Tiga berjuang untuk pilar totem terakhir di kota kerajaan ras Dewa Bermata Tiga. Alasan mengapa Dewa Kaisar dan yang lainnya mampu menghentikan makhluk paling kuat dari ras Dewa Bermata Tiga adalah karena ahli dari ras Dewa Bermata Tiga belum sepenuhnya memasuki alam dewa spiritual. Dia baru setengah langkah menuju alam dewa spiritual, itulah sebabnya Dewa Kaisar dan yang lainnya mampu melawannya. Di dunia itu, ras Dewa Bermata Tiga akan ditindas oleh hukum dunia itu saat mereka memasuki alam dewa spiritual. Jika dia adalah seorang ahli dewa spiritual, Kaisar Surgawi dan yang lainnya tidak akan mampu menghentikannya. Selain itu, binatang buas yang pernah dihadapi Luming sebelumnya setara dengan alam dewa spiritual tingkat kedua, yang bahkan lebih kuat. Sudah sangat sulit bagi Luming untuk melarikan diri dengan nyawanya. Luming, jangan salahkan aku. Kita masing-masing akan mengambil satu dari 2 ginseng roh kudus. Tubuh Dandan bergerak-gerak saat dia berbicara. Luming tidak mau repot-repot mengatakan apapun lagi kepada Egi. Ia hanya berbaring di sana, memejamkan mata, dan menyalurkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tak jauh dari situ, 2 remaja putri sedang memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Lei, masih ada suara. Dia sepertinya belum mati. Ayo pergi dan lihat. Lihat apakah kami bisa membantunya. Kata Aking. Ya, Aking, hati-hati. Sebagai perbandingan, Nona Alei lebih penakut dan pemalu. Kedua wanita muda itu mendekati Luming dengan hati-hati. Ketika mereka melihat mata Luming tertutup dan tubuhnya berlumuran darah, sedikit rasa kasihan muncul di mata mereka.
Dia sepertinya terluka parah, tapi dia masih bernapas. Dia sepertinya tidak sadarkan diri. Mengapa kita tidak membawanya kembali ke kota? Jika dia ditinggal sendirian di sini, dia pasti akan dimakan oleh binatang buas. Tentu. Ah Lei mengangguk. Kedua wanita muda itu baik hati dan mereka berjalan menuju Luming. Pada saat ini, Luming tiba-tiba membuka matanya. Kedua wanita muda itu menjerit ketakutan dan segera mundur, wajah mereka seputih salju. Luming tersenyum pahit. Kedua wanita muda ini sangat pemalu. Namun, Luming sedikit terkejut karena mereka berani datang ke pegunungan berbahaya ini. Jangan takut, aku tidak punya niat buruk. Luming memaksakan dirinya untuk berdiri dan tersenyum. Luming menggunakan pikirannya untuk memindai area tersebut dan menyadari bahwa tingkat kultivasi kedua wanita muda itu berada di alam samudera spiritual yang sempurna. Mereka bisa dianggap jenius di wilayah Tandus bagian timur. Jangan takut, Lei. Kultivasinya mungkin tidak sebaik kita. Aking berkata dengan suara kecil. Pada saat ini, aura Luming sangat lemah. Dia memberikan perasaan bahwa tingkat kultivasinya memang rendah dan dia bahkan tidak sebanding dengan kedua wanita muda itu. Luming tentu saja mendengar ini tetapi dia tidak membela diri. Apakah kamu terluka oleh binatang iblis di pegunungan? Dengan tingkat kultivasi Anda masih berani melangkah lebih dalam dari kami. Tidakkah kamu tahu itu sangat berbahaya? Nona Aking mengedipkan matanya dan berkata, saya tidak punya pilihan lain selain pergi jauh ke pegunungan. Luming dengan santai memberikan alasannya. Oh, sepertinya kamu memasuki pegunungan untuk urusan penting sama seperti kami. Tahukah kamu kenapa binatang buas level 8 itu menjadi gila? Aking bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, dia tidak menyangka bahwa kemarahan binatang tingkat 8 itu karena Luming. Dia mengira Luming telah disakiti oleh binatang buas lainnya yang lebih lemah. Saya juga tidak tahu. Luming menggelengkan kepalanya. Yah, lupakan saja. Saya melihat Anda terluka cukup parah. Asalmu dari mana? Apakah Anda membutuhkan kami untuk mengirim Anda kembali? Aking bertanya. Setelah mengobrol sebentar, kedua wanita muda itu merasa bahwa Luming sepertinya bukan orang jahat. Mereka menjadi lebih berani dan berjalan mendekati Luming untuk mengobrol dengannya. Rumahku jauh dari sini, aku khawatir aku tidak bisa kembali untuk saat ini. Luming tersenyum. Oh, kalau begitu, kenapa kamu tidak ikut kami ke kota Lishui dulu? Itu yang paling dekat dari sini, jadi kamu bisa pergi ke sana untuk memulihkan diri. Di sini masih belum aman, dan saya tidak tahu apakah binatang itu akan menjadi gila lagi. Kata Aking. Bagus. Terima kasih semuanya. Luming merenung sejenak dan mengangguk setuju. Ini adalah pertama kalinya Luming berada di benua tengah. Dia tidak mengenal orang-orang dan tempatnya. Dia benar-benar perlu mencari tempat tinggal sementara dan memahami situasi di benua tengah sebelum membuat rencana selanjutnya. Selain itu, ia juga bisa menemukan tempat untuk memulihkan diri, membunuh dua burung dengan satu batu. Siapa namamu? Aking bertanya. Saya Lu Shaoxing. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Luming dengan santai menyebutkan sebuah nama. Mungkin ada mata-mata dari istana surgawi Empyrean di benua tengah. Luming tidak berniat menggunakan nama aslinya. Aku Xiao Yi, panggil aku Ah Yi. Ini adikku Xiao Lei, kamu bisa memanggilnya Ah Lei. Kata Aking. Luming menyadari bahwa An itu lincah, ceria, dan banyak bicara. Di sisi lain, Ah Lei jauh lebih pemalu. Dia tidak banyak bicara dan hanya mengamati Luming dengan rasa ingin tahu. Mendengar kata-kata Ah Luo, Ah Lei berbisik, aku jelas-jelas kakak perempuan. Ah Luo memelototinya, Ah Lei, kamu bicara omong kosong. Aku jelas-jelas adikmu. Akulah yang selalu menjagamu. Tapi kakek bilang aku lahir lebih awal darimu. Ah Lei membalas dengan suara rendah. Kakek, itu tidak masuk akal. Aku tidak peduli. Saya adalah kakak perempuan. Lu Shaoxing, ingatlah bahwa aku adalah kakak perempuannya. Aking cemberut. Luming menganggapnya agak lucu. Kedua gadis muda ini sungguh naif dan tidak punya banyak rencana. Kaisar Naga Abadi Chapter 992 Bahasa Indonesia 992 bab 992 Kota Lishui. Nona Lei, mohon tunggu saya sebentar.
Aku akan pergi ke kota Lishui bersamamu ketika lukaku sudah lebih stabil. Kata Lu Ming. Kamu harus memulihkan diri. Kami akan membantumu mengawasi. Kata Anan. Dia kemudian berjalan ke samping dengan Lei untuk mengawasi Lu Ming. Lu Ming tersenyum dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Setelah masa kultivasi, tubuh Lu Ming telah mencapai puncak kelas 8 dan kemampuan pemulihannya sangat mengejutkan. Dikombinasikan dengan teknik naga perang yang sebenarnya, dia mulai pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah setengah jam, luka Lu Ming telah stabil dan dia telah memulihkan 20% inti esensialnya. Tentu saja, dengan budidaya, Kedana, Lei, mereka tidak dapat mengetahui ranah budidaya Lu Ming. Nona, Lei, rindu, Lei. Aku hampir selesai. Kita bisa pergi sekarang. Kata Lu Ming. Sangat cepat. King bertanya dengan heran. Saya tidak mengalami cedera yang terlalu serius. Saya akan memulihkan diri di kota Lishui. Kata Lu Ming. Oh, itu bagus. Apakah kura-kura kecilmu baik-baik saja? Aan memandang Dandan yang berada di bahu Lu Ming. Saat ini, Dandan masih bergerak-gerak. Tidak apa-apa, orang ini akan baik-baik saja setelah bergerak-gerak. Lu Ming berkata dengan santai, yang membuat Dandan mengertakkan gigi. Apa yang dia maksud dengan hanya bergerak-gerak? Kemudian, mereka bertiga terbang dan berangkat ke kota Lishui. Setelah terbang sejauh puluhan ribu mil, yang tampak di hadapan mereka adalah sungai dan danau besar yang tersebar di tanah. Dari langit, mereka tampak seperti mutiara. Ini adalah desa air. Mereka bertiga mengobrol sambil bergegas dalam perjalanan. Lu Ming secara kasar mengetahui lokasi tempat ini. Kekuatan terkuat di desa air ini adalah Sekte Gunung Terapung. Sekte Gunung Terapung adalah salah satu penguasa di Benua Tengah. Faktanya, Lu Ming telah memperoleh pemahaman umum tentang Benua Tengah sebelum dia datang. Benua Tengah sangatlah luas, setidaknya 7 hingga 8 kali lebih besar dari Benua Timur. Terlebih lagi, tanah itu diberkati dengan banyak talenta. Ada banyak sekali surga dan tanah yang diberkati. Energi spiritual langit dan bumi sangat kaya. Praktek kultivasi berkembang pesat. Selalu ada banyak orang jenius dan ahli. Itu adalah pusat dari benua hutan belantara surgawi. Di benua tengah, baik dari segi jumlah orang jenius maupun kualitasnya, benua timur tidak dapat menandinginya. Dinasti Sein kuno di benua tengah tidak diragukan lagi merupakan kekuatan paling kuno dan terbesar di benua tengah. Faktanya, benua tengah telah sepenuhnya berada di bawah kekuasaan dinasti Sein kuno puluhan ribu tahun yang lalu. Dinasti Sein kuno memiliki sejarah yang panjang, dan konon telah diwariskan selama 1 juta tahun. Dalam jutaan tahun ini, benua tengah telah sepenuhnya berada di bawah kekuasaan dinasti Sein kuno. Kota ini makmur dan sangat kuat. Ada banyak orang jenius dan kultivator yang kuat, jauh di atas wilayah timur yang tandus. Pada saat itu, tidak hanya benua tengah, bahkan benua timur yang tandus, wilayah selatan dan 4 wilayah lainnya harus tunduk pada dinasti Sein kuno. Namun, semua ini telah berubah drastis puluhan ribu tahun yang lalu. Puluhan ribu tahun yang lalu, sosok yang tak tertandingi muncul di klan Xie dari dinasti Sein kuno. Dia telah memulai pemberontakan, dan perang saudara yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di dinasti Sein kuno. Pertempuran itu sangat menggemparkan. Banyak ahli yang terbunuh atau terluka, dan bahkan banyak kaisar yang jatuh. Setelah pertempuran itu, kekuatan keluarga kerajaan dinasti Sein kuno menurun dengan cepat dan mereka tidak dapat lagi mengendalikan benua tengah yang luas. Setelah itu, benua tengah memasuki era berbagai kaisar. Selama puluhan ribu tahun, berbagai pasukan tuan telah menguasai wilayah mereka sendiri dan berjuang untuk supremasi. Selain kekuatan Overlord ini, ada banyak kekuatan kecil yang mengandalkan kekuatan Overlord dan bertarung tanpa henti. Benua tengah lebih kacau dibandingkan benua timur. Sekte Gunung Terapung menempati wilayah luas di bagian timur benua tengah. Itu adalah penguasa suatu wilayah dan memiliki seorang kaisar yang mengawasinya. Kekuatannya sangat kuat dan tidak lebih lemah dari Istana Langit Empyrean atau Sekte Mayat Surgawi. Kota Lishui adalah kota di bawah yurisdiksi Sekte Gunung Terapung, dan keluarga Xiao, tempat kedua saudara perempuan itu berasal, adalah keluarga kecil di kota tersebut. Kedua saudara perempuan dari keluarga Xiao sangat polos dan tidak punya rencana apapun.
Mereka merasa Lu Ming adalah orang baik dan memperlakukannya sebagai teman. Mereka akan menjawab apapun yang ditanyakan Lu Ming. Selama percakapan, Lu Ming mengetahui bahwa ibu mereka telah meninggal dunia setelah mereka lahir. Ayah mereka juga telah meninggal beberapa tahun yang lalu ketika dia sedang bertualang. Mereka mengikuti kakek mereka, kepala keluarga Xiao, Xiao Zhan. Namun beberapa waktu lalu, Xiao Zhan memasuki pegunungan yang kacau untuk mencari obat mujarab. Tanpa diduga, dia digigit ular pelangi yang berbisa dan masih koma. Kedua saudara perempuan itu datang ke pegunungan yang kacau untuk menemukan sarang ular pelangi yang beracun dan ramuan yang menyertainya untuk menyelamatkan Xiao Zhan. Sayangnya, setelah berhari-hari mencari, mereka bahkan belum menemukan bayangan ular pelangi yang berbisa. Baru kemudian mereka bertemu Lu Ming. Mungkin aku bisa menyembuhkan racun kakekmu, kata Lu Ming. Hal ini menyebabkan Xiao bersaudara terdiam, dan mata mereka membelalak. Bisakah kamu benar-benar menyelamatkannya? Sang alkemis berkata bahwa racun kakekku telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Kecuali Anda memiliki obat roh dari ular pelangi yang beracun, akan sulit untuk menyelamatkannya. Saat mereka berbicara, mata kedua saudara perempuan itu mulai memerah lagi. Saya telah mengembangkan teknik rahasia dan saya cukup berpengalaman dalam detoksifikasi, kata Lu Ming. Garis keturunan 9 naga bisa melahap semua jenis gas beracun dan racun. Ketika orang lain diracuni, mereka juga bisa melahap gas beracun tersebut. Benar-benar, kamu tidak diperbolehkan memihak kami. Mata An dipenuhi harapan. Kedua saudara perempuan itu memandang Lu Ming tanpa berkedip. Lu Ming mengangguk dengan sungguh-sungguh. Itu hebat. Kedua saudara perempuan itu tersenyum bahagia. 2 hari kemudian, kota air Li muncul di depan mereka. Kota Lishui sangat luar biasa. Meski tidak bisa dibandingkan dengan kota raksasa seperti 9 naga, kota ini tetap merupakan masalah besar dan sangat luas. Di jalanan, orang-orang datang dan pergi, masing-masing bersemangat dan penuh energi. Jumlah ahlinya sangat banyak. Lu Ming hanya berjalan di satu jalan dan dia telah menemukan banyak ahli alam embrio roh. Ada hutan pertokoan di kedua sisi jalan. Lu Ming melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Adat istiadat di benua tengah sangat berbeda dengan adat istiadat di benua timur. Setelah melewati beberapa jalan, sebuah rumah besar muncul di depan mereka. Mereka telah sampai di keluarga Xiao. Kedua saudara perempuan itu adalah cucu perempuan yang berharga dari majikan keluarga Xiao. Tentu saja, mereka tidak menghentikan Lu Ming untuk mengikuti kedua saudara perempuan itu ke dalam keluarga Xiao. Namun, ketika dia berjalan melewati halaman, dia dihentikan oleh seorang pria muda. Pemuda itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia mengenakan jubah hijau panjang, sabuk giok di pinggangnya, dan sepasang sepatu emas. Dia memancarkan aura yang kaya dan kuat. Sepining. Saat melihat pemuda ini, kedua saudara perempuan itu sedikit mengernyit. Ah Luo, ah Lei, kemana saja kamu beberapa hari terakhir ini? Pemuda itu bertanya, bukan urusanmu kemana kita pergi. An cemberut dan berkata, mengapa saya harus peduli? Tahukah kamu kalau masa depan keluarga Xiao sedang dipertaruhkan saat ini? Jika sesuatu terjadi padamu, kamu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Mata Desolatening menjadi dingin saat dia berkata, bagaimana masa depan keluarga Xiao? Ini masa depanmu. Aking berkata dengan sinis. Saya tidak mau repot-repot berbicara dengan Anda. Desolatening membuka kipas di tangannya dan mulai melambaikannya dengan lembut. Kemudian, dia menoleh untuk melihat ke arah Lu Ming dan mengerutkan kening, siapa orang ini? Jangan bawa Tom, Dick, atau Harry ke dalam keluarga. Orang lain akan menertawakanmu jika mereka mengetahuinya. Ini adalah temanku dan Lei. Dia di sini untuk mengobati lukanya. Itu bukan urusanmu. Selain itu, kakak Lu juga bisa menyembuhkan racun kakek. Dia akan menjadi tamu penting keluarga Xiao. Aking mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Kaisar Naga Abadi Chapter 993 Bahasa Indonesia. 993 menjadi sulit. Lu Ming berdiri di samping dan memperhatikan dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ah Lei menjelaskan padanya dengan suara rendah. Pria ini adalah putra paman kedua mereka,
sepupu mereka, dan hubungan mereka tidak pernah baik. Bisa menyembuhkan racun kakek. Omong kosong, banyak alkemis yang tidak bisa menyembuhkannya, jadi bagaimana anak nakal ini bisa? Jangan tertipu oleh anak ini. Desolatening mengangkat alisnya dan berteriak. Kakak Lu adalah teman kita. Mengapa dia berbohong kepada kita? Selain itu, jika kita tidak membiarkan kakak Lu mencobanya, bagaimana kita tahu kalau dia tidak bisa melakukannya? Baiklah, minggir. Karena itu, Aking menarik Luming dan berjalan mengelilingi Ning yang sunyi, menuju ke dalam. Wajah Desolatening muram. Aan membawa Luming melewati beberapa halaman dan akhirnya sampai di ruang tamu. Saudara Lu, kamu bisa tinggal di sini dan memulihkan diri. Belum terlambat untuk menyembuhkan racun kakekku setelah kamu sembuh. Baiklah, Luming mengangguk. Setelah mengobrol sebentar, kedua saudara perempuan itu pergi. Luming memasuki kamar dan menutup pintu. Dia duduk bersila di tempat tidur dan mulai menyalurkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Energi sejati naga perang beredar ke seluruh tubuhnya dan meresap jauh ke dalam tubuhnya. Luka Luming sembuh dengan cepat. Faktanya, selama 2 hari di jalan, tubuh Luming telah pulih dengan sendirinya. Saat ini, dia sudah banyak pulih. Bang! Lebih dari 10 menit kemudian, Luming sedang memulihkan diri ketika pintu dibuka. Seorang pria muda berdiri di depan pintu dengan wajah dingin. Tubuh Luming sedikit gemetar. Dia membuka matanya, dan kilatan dingin melintas di matanya. Ning yang terpencil. Orang yang membuka pintunya merasa sedih. Untungnya, kemampuan Luming mengendalikan dirinya cukup kuat. Dia juga terganggu dan tidak mengabdikan dirinya untuk itu. Kalau tidak, jika dia diganggu selama kultivasinya, paling tidak dia akan terluka, atau bahkan menderita penyimpangan ki dalam kasus terburuk. Apa yang kamu inginkan? Lu Ming bertanya. Nak, apa tujuanmu datang ke keluarga Xiao? Jangan bilang kamu mengira Ah Zhen dan Ah Lei tidak bersalah dan ingin membohongi mereka. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda memiliki gagasan ini, Anda salah. Ning yang sunyi berkata dengan dingin. Saudara Xiao, kamu salah paham. Saya berteman dengan Rindu, Lei dan Zhen. Saya terluka, jadi saya ingin menggunakan keluarga Xiao untuk menyembuhkan luka saya. Saya kebetulan tahu beberapa cara untuk mendetoksifikasi racun. Saya mendengar bahwa lelaki tua dari keluarga Xiao diracuni oleh ular 7 warna, jadi saya ingin melihat apakah saya dapat membantunya mendetoksifikasi ular tersebut. Luming menangkupkan tinjunya dan menjelaskan sambil tersenyum. Diam? Menurutmu kamu ini siapa? Apakah kamu layak menjadi saudaraku? Jangan kira aku tidak tahu kalau kamu sengaja mencoba mendekati kedua gadis itu karena penampilan dan kepolosan mereka. Tidak mungkin Anda bisa dekat dengan mereka. Kamu sebaiknya segera meninggalkan keluarga Xiao, jika tidak. Ning yang sunyi mencibir. Sepi Ning, apa yang kamu lakukan? Sebuah suara lembut terdengar, dan kemudian 2 sosok cantik muncul. Itu adalah Ah Luo dan Ah Lei. Xiao Ning, kakak Lu adalah teman kita. Jika kamu melepaskannya lagi, aku mungkin akan berbalik melawanmu. Kedua saudara perempuan itu berjalan mendekat, dan Aking mengertakkan gigi. Melihat Aluo dan adiknya datang, Xiao Ning tahu bahwa dia telah melewatkan kesempatan itu. Dia mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya dan pergi. Saya mendengar seseorang berkata bahwa Xiao Ning akan datang ke sini, jadi saya tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Untungnya, kami tiba tepat waktu. Kakak Lu, kamu baik-baik saja. Aking berkata dengan sedikit khawatir. Saya baik-baik saja. Lu Ming tersenyum tipis. Aku akan meminta orang-orang mengawasi kesunyian selama beberapa hari ke depan. Jika dia datang lagi, aku pasti akan melawannya. Jadi kamu harus istirahat dengan baik. Karena itu, kedua saudara perempuan itu mengucapkan selamat tinggal pada Lu Ming. Setelah Lu Ming kembali ke kamarnya, dia terus berkultivasi dan menyembuhkan luka-lukanya. Setelah itu, tidak ada lagi yang mengganggu Lu Ming. 3 hari kemudian, luka Lu Ming telah pulih sepenuhnya. Adapun Dandan, dia telah melemparkannya ke diagram gunung dan sungai agar dia pulih sendiri. Vitalitas orang ini sangat kuat, dan tidak ada yang terjadi padanya. Setelah Lu Ming pulih, dia menemukan An dan Ah Lei dan pergi ke kamar kakek mereka bersama. Orang tua keluarga Xiao tinggal di kediaman utama keluarga Xiao.
Ketiganya dihentikan begitu mereka tiba. Salah satunya adalah Ning Yang Sunyi, dan yang lainnya adalah seorang pria paruh baya berusia 50-an dengan ekspresi dingin. Paman kedua, ekspresi Aking sedikit berubah. Orang ini adalah paman kedua Aking, Xiao Hongyun. Orang tua dari keluarga Xiao memiliki dua putra. Salah satunya adalah ayah dari Ke dan Lei, dan yang lainnya adalah Xiao Hongyun. Zhen, Lei, tempat penyembuhan ayah ada tepat di depan. Apa yang ingin kamu lakukan dengan membawa orang asing ke sini? Xiao Hongyun berkata dengan wajah datar. Tubuh Lei sedikit gemetar, dan dia mundur selangkah. Dia jelas sedikit takut pada Xiao Hongyun. Aking jauh lebih berani. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata, Paman kedua, ini teman kita, Lu Shaoxing. Kakak Lu bisa menyembuhkan racun kakek, jadi kami membawanya ke sini untuk membantunya. Omong kosong. Xiao Hongyun menjentikkan lengan bajunya dan mencaci maki, kami telah mengundang banyak alkemis dan apoteker selama periode waktu ini, dan kami telah mencoba banyak metode, tetapi tidak satu pun yang dapat menyembuhkan racun kakekmu. Bagaimana anak ini bisa menyembuhkan racun kakekmu? Kedua gadis kecil ini tidak mengetahui kejahatan dunia. Hati-hati jangan sampai tertipu. Paman kedua, kamu terlalu banyak berpikir. Mengapa kakak Lu berbohong kepada kita? Kenapa kita tidak membiarkan dia mencobanya? Bukan berarti kita akan kehilangan apapun. Bantah Aking. Wajah Xiao Hongyun menjadi gelap. Dia memandang Lu Ming dan berkata, Nak, apakah kamu seorang penulis? Tidak, Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengira karena dia baru di sini, dia harus lebih sopan kepada orang lain. Dia tidak mempermasalahkan hal itu dengan keluarga Xiao karena saudara perempuannya, Lei dan Luo. Namun, Xiao Hongyun dan putranya berulang kali mempersulitnya dan berbicara tidak ramah. Lu Ming mau tidak mau merasa sedikit marah. Tentu saja, nadanya tidak terlalu bagus. Haha, karena kamu bukan ahli prasasti, bagaimana kamu bisa mengklaim bahwa kamu bisa menyembuhkan ayahku? Sungguh bercanda, cepat tinggalkan keluarga Xiao, dan aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Xiao Hongyun tertawa menghina dan melambaikan tangannya. Siapa bilang seseorang harus menjadi ahli prasasti untuk menyembuhkan racunnya? Saya memiliki teknik rahasia yang dapat dengan mudah mendetoksifikasi racun. Kata Lu Ming. Omong kosong, kamu berbicara besar. Desolate Ning menyela dengan sinis. Kami percaya pada kakak Lu. Selain itu, paman kedua juga mengatakan bahwa kami telah mengundang begitu banyak alkemis selama periode waktu ini, namun tidak satupun dari mereka yang dapat menyembuhkan racun kakek. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja dan membiarkan kakek mati karena racunnya? Saat ini, kita harus memanfaatkan setiap peluang. Aku harus membiarkan saudara Lu mencobanya. Jika kamu khawatir, kamu bisa menonton dari samping. Aking berkata, tatapannya sangat tegas. Lei juga melangkah maju dan menatap Xiao Hongyun. Xiao Hongyun mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, baiklah, biarkan dia mencobanya. Kami akan menonton dari samping. Tapi seorang alkemis baru saja datang dan memberi ayah pil penawar racun. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya hari ini. Jika ayah tidak kunjung membaik besok, kami akan membiarkan anak ini mencobanya. Baiklah, besok. Aking sangat gembira. Juga, jangan berlarian beberapa hari ini. Setelah beberapa hari, kemasi barang-barangmu dan ikuti aku ke Gunung Terapung untuk menemui Tuan Muda Ling Yunkong. Xiao Hongyun mengubah topik pembicaraan. Setelah mendengar ini, ekspresi kedua saudara perempuan itu berubah drastis. Tidak, saya tidak akan pernah pergi ke Gunung Terapung untuk melihat Ling Yunkong. Aking berseru. Omong kosong. Siapakah Tuan Muda Ling Yunkong? Dia adalah salah satu dari 10 ahli kebanggaan surga muda dari sekolah bela diri Gunung Terapung. Bakatnya tak tertandingi dan jarang terlihat di dunia. Agar dia menyukai kalian, itu adalah keberuntunganmu selama 8 masa hidup. Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara menghargainya? Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah masalah masa depan keluarga Xiao. Anda tidak boleh membuat ulah. Anda harus pergi meskipun Anda tidak mau. Kami akan berangkat dalam 7 hari. Dengan itu, Xiao Hongyun melambaikan lengan bajunya dan pergi. Desolate Ning tersenyum puas dan pergi juga.
Kaisar Naga Abadi Chapter 994 Bahasa Indonesia. 994 Bab 994 Detoksifikasi. Kedua saudara perempuan itu, Ahluo dan Ahlei, memiliki mata merah, air mata mengalir di dalamnya. Zen, Ahlei, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya. Itu semua karena Ning yang sunyi itu. Dia ingin memberikan kita kepada Ling Yunkong untuk masa depannya sendiri. An menyeka air matanya dan menjelaskan kepada Lu Ming. Ternyata Xiao Ning juga merupakan murid sekolah bela diri Gunung Terapung. Namun, sekolah bela diri Gunung Terapung adalah kolosus dengan banyak orang jenius dan jenius. Bakat Desolate Ning rata-rata. Dia hanyalah murid biasa di Sekte Gunung Terapung dan tidak dihargai sama sekali. Namun, dia tahu bagaimana bersikap dan menyanjung orang lain. Dia telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk berteman dengan Ling Yunkong, salah satu dari 10 ahli kebanggaan surga dari Sekte Gunung Terapung, dan bahkan menjalankan tugas untuk Ling Yunkong. Suatu ketika, Xiao Ning membawa Ling Yunkong ke keluarga Xiao sebagai tamu. Seluruh keluarga Xiao terkejut dan mengadakan perjamuan besar untuk menyambut Ling Yunkong. Di jamuan makan, Ling Yunkong memperhatikan dua saudara perempuan, Ahlei dan Ahluo. Untuk hal sebaik itu, Xiao Ning secara alami akan membantu memperkenalkannya. Ling Yunkong, ahli kebanggaan surga yang tiada taraf dari sekolah bela diri Gunung Terapung. Bahkan dalam pertempuran Providence di benua tengah, dia telah mencapai hasil yang luar biasa. Gadis muda mana yang tidak menyukai ahli kebanggaan surga dan memuja orang jenius yang tiada taranya. Lei tentu saja setuju untuk berkenalan dengan Ling Yunkong. Namun, belakangan ia mengetahui bahwa Ling Yunkong sebenarnya ingin menikahi mereka berdua. Ya, keduanya. Hal ini membuat kedua kakak beradik Lei dan sangat kecewa pada Ling Yunkong. Belakangan, mereka mengetahui bahwa Ling Yunkong bukanlah orang yang dapat diandalkan. Dia telah menikahi 7-8 selir. Dalam hal ini, kedua saudara perempuan itu tentu saja tidak akan menyetujuinya. Namun, Xiao Ning akhirnya berhasil naik ke posisi tinggi Ling Yunkong. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan langka ini? Selama Ling Yunkong menikahi dua saudara perempuan cantik ini, dia pasti akan menghadiahinya dengan mahal dan lebih menghargainya di masa depan. Kemudian, dia, yang terpencil, akan mampu naik pangkat di Sekte Gunung Terapung. Oleh karena itu, Xiao Ning dan Xiao Hongyun telah berusaha semaksimal mungkin untuk menikahkan kedua saudara perempuan itu dengan Ling Yunkong. Namun, lelaki tua dari keluarga Xiao, Xiao Zhan, sangat menentangnya. Dengan demikian, masalah ini berlarut-larut. Sekarang Xiao Zhan diracuni dan tidak sadarkan diri, bagaimana mungkin Xiao Ning dan Xiao Hongyun melewatkan kesempatan ini? Tentu saja, mereka mulai mendesak kedua saudara perempuan itu untuk menikah dengan Ling Yunkong. Lu Ming mengangguk dan tiba-tiba menyadari. Tidak heran kedua saudara perempuan itu memiliki hubungan yang buruk dengan Xiao Ning. Jadi inilah alasannya. Mereka bertiga mengobrol lalu kembali ke kamar masing-masing. Xiao Hongyun dan Xiao Ning berjalan mengelilingi beberapa halaman dan mengobrol satu sama lain. Ayah, kenapa ayah setuju membiarkan bocah itu menyembuhkan racun kakek? Jika bocah itu benar-benar menyembuhkan racun kakek, dengan sifat buruknya, dia pasti akan keberatan jika kita memberikan kedua gadis itu, Zen dan Ahlei, kepada Ling Yunkong. Ning yang sunyi berkata dengan cemas. Kenapa kamu begitu cemas? Ular berbisa 7 warna ini sangat langka dan racunnya sangat istimewa. Kini, racun tersebut telah menyebar ke tubuh lelaki tua itu, menembus otot, tulang, dan darahnya. Kami telah mengundang begitu banyak alkemis dan apoteker, namun tidak satupun dari mereka dapat berbuat apapun. Bagaimana bocah itu bisa mendetoksifikasi racunnya? Menurutku, bocah itu menyukai Zen, dan dia hanya ingin pamer di depan mereka. Saat dia gagal mendetoksifikasi racunnya besok, kita akan menemukan alasan untuk mengusirnya dari keluarga Xiao. Kata Xiao Hongyun. Ayah benar. Ning yang sunyi mengungkapkan senyuman bahagia. Hari berlalu dengan cepat, dan keesokan harinya, racun pada Tuan Tua Xiao tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Sore berikutnya, Lu Ming, saudara perempuannya, Xiao Hongyun dan Xiao Ning,
pergi ke kamar Tuan Tua Xiao bersama-sama. Lu Ming membuka pintu dan melihat seorang lelaki tua terbaring di tempat tidur. Lelaki tua itu tampak berusia 60-an dan bertubuh kekar, namun auranya lemah sekarang. Tubuhnya dipenuhi bintik-bintik warna-warni. 7 warna menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya terlihat sangat aneh. Ini adalah racun dari ular pelangi yang beracun. Kakek. Melihat penampilan Xiao Zhan, kakak beradik itu merasakan sakit yang luar biasa di hati mereka. Mata mereka memerah dan air mata mengalir tak terkendali. Racun ular pelangi yang berbisa telah menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Bahkan ada di otot, tulang, dan darahnya. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Orang tua itu sangat keracunan. Jika bukan karena kultivasinya yang mendalam, dia pasti sudah lama meninggal. Meski begitu, dia tidak akan bisa bertahan lama. Lu Ming meramalkan bahwa lelaki tua itu akan mati karena racun paling lama dalam sebulan. Kakak Lu, apakah kamu yakin bisa menyelamatkan kakekku? Petik 2. Ucap Aking dengan nada terisak. Saya akan mencoba yang terbaik. Lu Ming berkata dan berjalan mendekat. Dengan lambaian tangannya, energi sejati Lu Ming menyebar dan menopang tubuh Xiao Zhan. Xiao Zhan duduk di tempat tidur, dan Lu Ming duduk bersila di belakangnya. Telapak tangannya berada di punggung Xiao Zhan, dan kekuatan melahapnya tiba-tiba meledak. Kekuatan melahap menyelimuti tubuh Xiao Zhan dan meresap ke setiap inci kulit, tulang, daging, dan darahnya. Kakak beradik, Aluo dan Alei, serta Xiao Hongyun dan putranya, semuanya menatap Lu Ming dengan gugup. Namun, mereka berempat merasa gugup karena hal yang berbeda. Luo dan Alei gugup karena takut Lu Ming tidak bisa menyembuhkan racun Xiao Zhan. Xiao Hongyun dan putranya gugup karena mereka takut Lu Ming telah menyembuhkan racun Xiao Zhan. Peracun mulai menghilangkan racunnya. Tiba-tiba, mata seorang An berbinar dan dia berkata dengan suara gemetar. Pertama-tama, bintik-bintik warna-warni di wajah Xiao Zhan mulai memudar, seolah ada sesuatu yang menyedotnya keluar dari tubuhnya. Bagaimana mungkin? Ekspresi Xiao Hongyun dan Xiao Ning berubah drastis, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Mungkinkah Lu Ming benar-benar bisa menyembuhkan racun Xiao Zhan? Mata mereka berdua bersinar dengan segala macam kilatan, dan sedikit dingin. Kakak beradik, Luo dan Lei, sangat gembira. Mereka mengatupkan tangan erat-erat dan memandang Lu Ming dan Xiao Zhan dengan penuh harapan. Seiring berjalannya waktu, warna wajah Xiao Zhan menjadi semakin redup, dan aura di tubuh Xiao Zhan menjadi semakin kuat. Setengah jam kemudian, semua warna di wajah Xiao Zhan menghilang. Bintik-bintik warna-warni lainnya di tubuhnya juga menghilang. Nafas Xiao Zhan menjadi teratur, dan dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya. Lu Ming menghela nafas panjang dan berhenti melahapnya. Racun Xiao Zhan ternyata sulit didetoksifikasi. Itu telah menembus setiap inci daging dan darahnya. Bahkan dengan kekuatan melahap 9 garis keturunan naga, dia membutuhkan waktu setengah jam. Namun pada akhirnya, racun Xiao Zhan telah sepenuhnya dimakan oleh garis keturunan 9 naga dan dimurnikan menjadi tidak ada apa-apanya. Kakak Lu, racun kakekku. Aking bertanya dengan penuh kekhawatiran. Racun kakekmu telah saya hilangkan seluruhnya, dan dia akan segera bangun. Namun, senior Xiao telah diracuni selama berhari-hari, dan tubuhnya sangat lemah. Saya khawatir akan sulit baginya untuk pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Dia perlu waktu untuk pulih. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Racunnya sudah sembuh. Bagus sekali, racunnya sudah sembuh. Terima kasih, kakak Lu. Aking tersenyum dan sangat gembira. Lei juga sama, matanya dipenuhi kegembiraan. Namun, Xiao Hongyun dan putranya justru sebaliknya. Tidak ada sedikit pun senyuman di mata mereka, dan mata mereka sangat suram. Lu Ming bangkit dan turun dari tempat tidur. Saat ini, tubuh Xiao Zhan tiba-tiba bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia kemudian perlahan membuka matanya. Kakek sudah bangun, kakek sudah bangun. Kakek, Luo begitu gembira hingga dia hampir melompat dan berlari ke tempat tidur bersama Lei. Kaisar Naga Abadi Chapter 995 Bahasa Indonesia. 995 sangat konyol. Mata Xiao Zhan menyapu kedua saudara perempuan itu dan dia tersenyum. Luo, Lei,
Apakah racunku sudah sembuh? Siapa yang membantuku? Dia tahu betul bahwa racun ular pelangi sulit untuk didetoksifikasi. Dia mengira mustahil baginya untuk bangun, jadi dia cukup terkejut. Itu kakak Lu. Kakak Lu membantumu. An memandang Lu Ming dan berkata. Xiao Zhan juga melihat ke arah Lu Ming. Ketika dia melihat Lu Ming masih sangat muda, dia juga sedikit terkejut. Dia masih sangat muda. Mungkinkah dia seorang alkemis yang kuat? Junior Lu Shaoxing menyapa senior Xiao. Lu Ming sedikit menangkupkan tinjunya. Tidak perlu bersikap sopan, pahlawan muda. Kamu menyelamatkan hidupku, jadi aku harus tunduk padamu. Xiao Zhan meronta dan ingin membungkuk pada Lu Ming, tapi dia terlalu lemah bahkan untuk mengangkat tangannya. Senior, kamu tidak perlu bersikap sopan. Aku berteman dengan Ah Luo dan Ah Lei. Itu tugas saya untuk membantu. Senior, tubuhmu lemah sekarang. Kamu harus istirahat dengan baik. Lu Ming berkata dengan tergesa-gesa. Saat ini, ekspresi Xiao Hongyun berubah. Lalu, dia tiba-tiba menunjukkan senyuman terkejut dan melangkah maju. Ayah, kamu sudah bangun. Itu hebat. Aku mengkhawatirkanmu siang dan malam, dan aku tidak bisa tidur di malam hari. Xiao Zhan memandang Xiao Hongyun dan mengangguk sedikit. Ekspresi gelap muncul di kedalaman mata Xiao Hongyun, tapi dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Ayah, kamu baru saja diracuni dan tubuhmu lemah. Anda harus istirahat dengan baik. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Saya akan memerintahkan seseorang untuk mengirimi Anda beberapa ramuan untuk mengisi kembali esensi dan ki Anda. Kemudian, dia melihat ke arah saudari-saudari itu dan berkata, Ah Zhen, Ah Lei, ayo keluar. Jangan ganggu istirahat kakek. Kakek, selamat beristirahat. Kami akan berangkat dulu. Aking berkata dengan sedikit enggan. Kamu boleh pergi sekarang, pahlawan muda Lu. Saya akan berterima kasih secara langsung setelah saya pulih. Kata Xiao Zhan. Senior terlalu sopan. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan semua orang meninggalkan ruangan. Lu Shaoxing, kan, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Wajah Xiao Hongyun menjadi dingin begitu dia meninggalkan ruangan. Oh, Lu Ming mengangguk. Rombongan meninggalkan kediaman utama dan pergi ke halaman luar. Lu Shaoxing, karena racun ayahku telah disembuhkan dan kamu telah pulih, tidak perlu lagi tinggal di keluarga Xiao. Silakan pergi. Kalimat pertama Xiao Hongyun adalah memintanya pergi. Mata kedua kakak beradik itu terbelalak tak percaya. Paman kedua, apa maksudmu dengan ini? Kakak Lu baru saja menyembuhkan racun kakek dan kamu sudah mengusirnya. Dia adalah dermawan keluarga Xiao kami. Apakah ini cara Anda memperlakukan dermawan kami? Ucap Aan tak percaya. Apa yang kamu ketahui di usia muda? Apakah menurut Anda dia dengan tulus membantu ayah melakukan detoksifikasi? Dia pasti punya tujuan melakukan ini. Xiao Hongyun menegurnya dan kemudian menatap Lu Ming. Lu Shaoxing, kamu mengincar kedua gadis itu, bukan? Kedua gadis dari keluarga Xiao memang sangat cantik. Anda sengaja mendekati mereka dan bahkan membantu ayah saya mendetoksifikasi racunnya. Tujuan Anda tidak lebih dari mendapatkan bantuan dari kedua gadis ini. Anda membunuh dua burung dengan satu batu. Kedua gadis ini tidak terlalu berpengalaman di dunia. Anda bisa menyembunyikannya dari mereka, tapi bagaimana Anda bisa menyembunyikannya dari saya? Petik 2. Biar ku beritahu, kedua gadis ini sudah menjadi anak buah Ling Yunkong dari Gunung Terapung. Anda sebaiknya menyerah pada mereka. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu akan mati. Jadi, tinggalkan keluarga Xiao sekarang. Xiao Hongyun memandang Lu Ming dengan dingin, nadanya perlahan menjadi lebih serius. Lu Ming tersenyum. Hal ini benar-benar terlalu menggelikan. Dia datang ke keluarga Xiao karena Ah Zhen dan saudara perempuannya mengundangnya. Dia hanya mencari tempat untuk menyembuhkan lukanya dan membantu Xiao Zhan melakukan detoksifikasi. Dia awalnya berencana untuk pergi setelah menyembuhkan racun Xiao Zhan. Tapi sekarang, di mata Xiao Hongyun, dia sebenarnya telah menjadi orang yang memiliki motif tersembunyi. Tujuannya sebenarnya adalah untuk mendapatkan Xiao bersaudara. Betapa konyolnya ini. Keluarga Xiao sekarang berhutang budi padanya, dan tidak masalah jika Xiao Hongyun tidak berterima kasih padanya, tapi dia segera memintanya pergi. Baiklah, aku akan segera pergi. Lu Ming mencibir. Karena mereka tidak menyambutnya,
dia tidak perlu tinggal. Kakak Lu, jangan dengarkan omong kosong paman kedua. Kamu menyelamatkan kakek, dan kakek berkata dia akan berterima kasih padamu. Aking berkata dengan cemas. Mata Ah Lei juga dipenuhi kecemasan. Omong kosong apa? Kalian berdua gadis kecil tidak tahu mana yang penting dan mana yang tidak. Kamu adalah orang-orang Ling Yunkong sekarang, tapi kamu sangat dekat dengan bocah ini. Apa yang akan dia pikirkan jika dia mengetahui hal ini? Apakah Anda ingin membahayakan keluarga Xiao? Apakah kamu ingin keluarga Xiao dihancurkan? Xiao Hongyun berteriak. Kamu berbicara omong kosong. Kapan kita menjadi umat Ling Yunkong? Itu semua hanya angan-anganmu sendiri. Aking membalas dengan keras. Wajah Xiao Hongyun menjadi semakin suram. Dia memandang Lu Ming dan berkata, mengapa kamu tidak pergi? Jangan bilang kamu ingin tinggal di sini. Nak, kamu menyembuhkan racun kakekku. Kristal niat tingkat menengah ini akan menjadi hadiahmu. Ambillah dan pergilah. Desolatening melambaikan tangannya dan kristal makna mendalam tingkat menengah terbang menuju Lu Ming. Mata Lu Ming bersinar saat dia menghancurkan kristal pamungkas menjadi beberapa bagian. Dia melirik Xiao Ning dan Xiao Hongyun dengan dingin sebelum dia melihat ke arah Ah Luo dan saudara perempuannya. Ah Zen, Ah Lei, terima kasih atas keramah tamahanmu hari ini. Selamat tinggal. Dengan itu, sosoknya bergerak, berubah menjadi cahaya pelangi dan membubung ke langit, meninggalkan keluarga Xiao. Kakak Lu, Aking berseru, lalu memelototi Xiao Hongyun dan putranya dengan kebencian dan berkata, beginilah cara keluarga Xiao memperlakukan dermawan mereka. Saya khawatir mereka akan menjadi lelucon jika berita ini tersebar. Juga, meskipun kita mati, kita tidak akan pergi ke Gunung Terapung untuk melihat Ling Yunkong. Anda bisa menyerah pada ide ini. Ah Lei, ayo pergi. Aking menarik Ah Lei dan lari keluar dari keluarga Xiao. Lu Ming terbang jauh dan terbang ratusan mil dalam sekejap. Dia datang ke jalan utara kota Lishui dan memilih sebuah restoran. Dia memilih beberapa lauk pauk dan mulai makan. Dengan keadaan pikirannya saat ini, tentu saja dia tidak akan berada dalam suasana hati yang buruk karena Xiao Hongyun dan yang lainnya. Keluarga Xiao tidak ada hubungannya dengan dia. Dia baru saja melewati sebuah penginapan. Satu-satunya orang yang sedikit dia khawatirkan adalah Ah Zen dan saudara perempuannya. Kedua gadis muda itu sangat polos, dan mereka mungkin akan digunakan sebagai alat bagi Xiao Hongyun dan putranya untuk maju. Apa yang salah? Wah, kamu tidak bisa melepaskan kedua gadis itu. Tidak ada yang tahu kapan Dandan muncul di meja, tapi dia sedang menggerogoti kaki ayam. Setelah beberapa hari, luka-luka Dandan pada dasarnya telah pulih. Itu benar, saya memang sedikit khawatir. Saya berencana untuk berkultivasi di dekat kota Lishui untuk sementara waktu. Jika Anda punya waktu, bantu saya mengawasinya. Lu Ming mengangguk. Tentu, tapi aku tidak bisa ketinggalan dari ramuan roh. Dandan memakannya hingga mulutnya penuh minyak, dan sesaat kemudian, seekor kaki ayam berukuran besar digerogoti hingga bersih oleh Dandan. Setelah makan dan minum sepuasnya, Lu Ming menemukan sebuah penginapan di dekatnya dan check-in. Di kamar keluarga Xiao, Xiao Hongyun dan Xiao Ning sedang mendiskusikan sesuatu. Brengsek, saya tidak menyangka Lu Shaoxing benar-benar bisa menyembuhkan racun orang tua itu. Ekspresi Xiao Hongyun gelap. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat lelaki tua itu bangun, dia pasti akan keberatan jika kita memberikan kedua gadis itu kepada Ling Yunkong. Ning Yang Sunyi berkata dengan cemas. Kaisar Naga Abadi Chapter 996 Bahasa Indonesia. 996 kakak beradik Xiao dalam bahaya. Sekarang, kita hanya bisa menyerang terlebih dahulu dan meraih keunggulan. Pergi dan minta Ling Yunkong mengirim seseorang untuk membawa Ah Lei dan Ah Luo ke Gunung Terapung. Mari kita lihat bagaimana orang tua itu akan keberatan ketika nasi mentahnya dimasak. Mata Xiao Hongyun berkedip-kedip dengan cahaya licik. Baiklah, ayah, aku akan melakukannya sekarang. Xiao Ning mengangguk dan segera meninggalkan ruangan. Kota Lishui dikelilingi oleh rawa-rawa. Sungai, rawa, danau, dan daratan yang tak ada habisnya menyatu, dan seluruh wilayah dipenuhi uap air. Keesokan harinya, Lu Ming meninggalkan kota Lishui dan menuju utara. Setelah puluhan ribu mil, banyak danau mulai terlihat.
Daerah ini disebut dataran danau 10.000. Konon ada lebih dari 10.000 danau di sini. Ada danau besar dan kecil tak berujung. Yang besar memiliki radius 10.000 mil, sedangkan yang kecil hanya beberapa mil. Mereka menutupi wilayah yang luas ini. Lu Ming ada di sini untuk memahami konsep air. Sekilas terlihat banyak sosok berjalan di atas danau. Suara mendesing. Suara mendesing. Dari waktu ke waktu, pedangki dan layar air dapat terlihat. Prajurit manusia membunuh iblis air di danau. Ada banyak danau yang tak terhitung jumlahnya di dataran 10.000 danau, jadi secara alami terdapat banyak binatang iblis air. Mendesis. Seekor ikan lele besar, panjangnya lebih dari 30 meter, muncul dari danau. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit Lu Ming, ingin menelannya dalam satu gigitan. Inti esensialnya meledak. Lu Ming maju selangkah dan menginjak ikan lele itu sampai mati. Kemudian, kekuatan melahapnya meledak dan melahap sari darah ikan lele. Adapun kekuatan iblis dan darah lainnya, Lu Ming tidak melahapnya karena pemandangannya akan terlalu mengejutkan dan dia takut berita itu akan menyebar. Selain itu, tingkat kultivasi Lu Ming sulit ditingkatkan karena ranah niatnya. Memakan energi tidak akan banyak berguna. Tentu saja, ada cara lain agar konsep air Lu Ming dapat berkembang dengan cepat. Itu untuk membunuh seniman bela diri lain dan melahap konsep mereka. Ada banyak orang yang telah memahami mentalitas air di sekitar kota Lishui, dan salah satu dari mereka pasti salah satunya. Namun, Lu Ming tidak akan melakukan itu. Jika itu adalah musuh, Lu Ming tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun, dia tidak akan membunuh orang lain untuk meningkatkan ranah niatnya hanya untuk meningkatkan budidayanya. Saat menginjak permukaan danau, ia merasakan uap air di udara. Pikiran Lu Ming tenggelam ke dalamnya dan dia terus memahami konsep air. Kemudian, Lu Ming mulai memahami konsep air di air yang tak terbatas. 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Kemampuan pemahaman Lu Ming sangat menakutkan. Dia membuat kemajuan besar setiap hari. 7 hari kemudian, Lu Ming sedang duduk bersila di sebuah danau besar. Air di danau ini sangat aneh. Ia bergerak tanpa angin, seolah-olah memiliki sifat spiritual. Uap air di danau ini paling kental, dan konsep air yang dipahami juga sangat jernih. Oleh karena itu, menarik banyak orang untuk datang ke sini untuk bercocok tanam. Lu Ming juga duduk bersila di danau, diam-diam memahami dan memahami. Puncak level 3 dimulai. Bibir Lu Ming membentuk senyuman. Konsep airnya telah mencapai puncak tingkat ketiga. Lihat, mereka adalah murid sekolah bela diri Gunung Terapung. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba memanggil dengan lembut, menarik perhatian banyak orang. Mereka menatap ke langit. Lu Ming juga melihat ke atas dan melihat beberapa sosok berjalan di udara, menuju kota Lishui. Total ada 8 orang. Mereka tidak tua, kebanyakan berusia 30-an. Sepi Ning. Lu Ming mengerutkan kening. Dia melihat sosok Ning yang sunyi di tengah kerumunan. Ini adalah murid sekolah bela diri Gunung Terapung, dan mereka bersama dengan Desolate Ning. Mungkinkah mereka orang Ling Yun Kong? Lu Ming mengerutkan kening. Dia memikirkan saudara perempuan Ah Luo dan Ah Lei. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming bangkit dan berjalan di danau, mengikuti dari kejauhan. Segera, mereka tiba di kota Lishui. Desolate Ning dan yang lainnya menginjak udara dan masuk. Ketika Lu Ming tiba di kediaman keluarga Xiao, dia melihat pintu masuk utama sudah dikelilingi oleh orang-orang. Saya bertanya-tanya mengapa orang-orang dari Sekte Gunung Terapung datang. Pemimpinnya bernama Ling Kai. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah bawahan Ling Yun Kong. Apa? Ling Yun Kong? Ling Yun Kong? Salah satu dari 10 sekolah bela diri Gunung Terapung favorit surga. Seruan datang dari sekitar. Itu benar. Kudengar Ling Yun Kong menyukai saudara perempuan Xiao dan ingin menjadikan mereka sebagai selirnya. Namun, Xiao bersaudara selalu menentangnya. Saya kira dia di sini untuk membawa mereka pergi. Langsung membawanya pergi, sombong sekali. Omong kosong, siapa Ling Yun Kong? Jadi bagaimana jika dia mendominasi? Siapa yang berani menolak? Kamu benar. Saya mendengar bahwa Ling Yun Kong adalah seorang playboy. Kakak beradik Xiao memang cantik. Ling Yun Kong seperti domba yang masuk ke mulut harimau. Lu Ming baru saja tiba ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Mengedarkan inti esensialnya,
orang-orang di depan Lu Ming diam-diam didorong olehnya. Lu Ming berjalan ke depan. Aku tidak akan pergi meskipun aku mati. Lu Ming baru saja berjalan ke depan ketika dia mendengar tangisan lembut. Setelah mendengarnya, dia tahu itu suara Ah Luo. Lu Ming melihat ke depan dan melihat sekelompok pemuda berdiri di depan gerbang utama keluarga Xiao. Di seberang mereka berdiri Xiao Hongyun, saudara perempuan Ah Luo dan Ah Lei. Pada saat ini, dua saudara perempuan dari keluarga Xiao sedang menatap pemuda dari sekolah bela diri Gunung Terapung, Xiao Hongyun, dan Xiao Ning dengan marah. Tidak pergi. Untunglah kamu karena Ling Yunkong menyukaimu, dan banyak gadis yang iri padamu. Beraninya kamu tidak pergi. Selama dia melayani Tuan Muda Ling dengan baik, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan di masa depan. Ada berbagai macam sumber daya budidaya yang tersedia. Xiao Hongyun menegur dengan wajah gelap. Banyak orang di kerumunan itu menggelengkan kepala. Perkataan Xiao Hongyun mungkin tidak benar. Jika dia benar-benar jatuh cinta dengan sekolah bela diri Gunung Terapung favorit surga dan menikah dengannya, maka secara alami akan seperti apa yang dikatakan Xiao Hongyun. Namun, Ling Yunkong pada dasarnya adalah orang yang bermoral. Dia menyukai yang baru dan tidak menyukai yang lama. Jika dia mengikutinya, dia mungkin tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Aku bilang aku tidak akan pergi. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi sendiri. Lei, ayo kita cari kakek. An menarik Lei dan hendak berlari ke rumah keluarga Xiao. Makhluk jahat, yang kamu lakukan adalah menempatkan keluarga Xiao dalam bahaya. Bagaimana saya bisa mengizinkan Anda melakukan sesuka Anda? Berhenti di sana. Xiao Hongyun maju selangkah dan berdiri di depan kedua saudara perempuan itu. Aura kuat muncul dari tubuhnya. Dengan lambaian tangannya, energi sejatinya meledak dan membentuk sangkar energi sejati, menjebak kedua saudara perempuan itu. Hari ini, saya harus pergi meskipun saya tidak mau. Tuan Muda Kai, aku serahkan kedua gadis ini padamu. Xiao Hongyun memandang Ling Kai dengan sikap tersanjung. Nah, kedua gadis kecil ini jarang melihat dunia. Mereka akan berperilaku baik setelah dilatih oleh Tuan Muda Yunkong. Ling Kai terkekeh dan meminta 1000. Apa yang sedang kalian lakukan? Saat ini, teriakan keras datang dari keluarga Xiao. Kemudian, sekelompok orang mengikuti seorang lelaki tua keluar. Orang tua itu adalah Xiao Zhan. Setelah 7 hari, Xiao Zhan belum pulih sepenuhnya, namun auranya jauh lebih kuat dibandingkan 7 hari yang lalu. Jelas sekali bahwa dia telah memulihkan sebagian dari kultivasinya. Saat ini, Xiao Zhan seperti singa liar, menatap Xiao Hongyun dengan mata terbelalak. Kakek, Ahke dan Ah Lei berteriak. Ahke, Ah Lei, jangan takut. Kakek ada di sini. Setelah mengatakan itu, Xiao Zhan memelototi Xiao Hongyun dan meraung. Kamu binatang jahat, mereka adalah keponakan saudaramu, dan kamu terburu-buru mengirim mereka keluar. Kaisar Naga Abadi Chapter 997 Bahasa Indonesia. 997 Lu Ming mengambil tindakan. Ayah, lihat apa yang kamu katakan. Aku melakukan ini demi keluarga Xiao. Xiao Hongyun mengerutkan kening. Untuk klan Xiao. Menurutku kamu melakukan ini demi dirimu sendiri, demi putramu. Xiao Zhan meraung. Ayah, Ning'er juga adalah cucumu. Xiao Hongyun berkata sambil mengerutkan kening. Cucu, saya tidak perlu bertekuk lutut sepanjang hari, menggunakan keluarga saya untuk menukar masa depan cucu saya. Tanpa tulang punggung seorang seniman bela diri, bagaimana saya bisa meraih prestasi? Teriak Xiao Zhan. Kata-kata ini membuat wajah Desolate Ning menjadi sangat jelek. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Pak Tua, saya menyarankan Anda untuk bersikap bijaksana. Kali ini, Tuan Muda Yunkong telah mengatakan bahwa Anda harus mengambil kembali kedua gadis ini. Jika Anda menghentikannya, Anda tidak memberikan muka kepada Tuan Muda Yunkong dan Sekte Gunung Terapung kami. Saat ini, Ling Kai berbicara, matanya dingin. Pahlawan muda, aku tidak punya ide untuk tidak menghadap sekolah bela diri Gunung Terapung, dan aku juga tidak berani melakukannya. Namun, cinta adalah soal kasih sayang timbal balik. Karena kedua cucu perempuanku tidak tertarik pada Tuan Muda Yunkong, mengapa kamu harus memaksakannya? Kata Xiao Zhan.
Perasaan perlu dipupuk. Aku akan membawa mereka kembali dan bergaul dengan Tuan Muda Yun Kong untuk sementara waktu. Kalau begitu, kita akan punya perasaan satu sama lain. Ling Kai mencibir. Tuan Muda Yun Kong, bisakah Anda menikahi kedua gadis itu secara resmi? Kata Xiao Zhan. Ling Kai mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, cukup, Pak Tua. Menurut kedua gadis ini, siapakah mereka? Sungguh suatu keberuntungan yang besar bisa menjadi pramuka Tuan Muda Yun Kong, dan kamu masih ingin menikah dengannya sebagai istri resmi. Apakah kamu sedang bermimpi? Baiklah, Pak Tua, minggir. Setelah mengatakan itu, mata Ling Kai seperti kilat, dan auranya mengancam. Alam embrio roh tingkat kedua. Sekilas Lu Ming dapat mengetahui bahwa kultivasi Ling Kai telah mencapai alam embrio roh tingkat kedua. Di usia Ling Kai, dia jelas merupakan seorang jenius yang mampu mencapai tingkat kultivasi ini. Tidak, kamu adalah murid sekolah bela diri Gunung Terapung, apakah kamu ingin merampokku? Xiao Zhan berjalan ke sisi, ke dan Lei, dengan tegas menghalangi keduanya. Kakek, mata A, ke dan A, Lei dipenuhi ketakutan saat mereka mencengkeram lengan Xiao Zhan erat-erat. Ah Zhen, ah Lei, jangan takut. Kakek ada di sini. Xiao Zhan menghiburnya saat aura kuat muncul dari tubuhnya. Meskipun Xiao Zhan belum pulih sepenuhnya, kekuatan auranya tidak lebih lemah dibandingkan dengan kultivator alam embrio roh tingkat ketiga. Murid-murid lain dari keluarga Xiao yang mengikuti Xiao Zhan keluar juga berdiri di sampingnya, menatap murid-murid sekolah bela diri Gunung Terapung. Pak Tua, sepertinya kamu memintanya dengan cara yang sulit. Beraninya keluarga Xiaomu yang seperti semut melawan Tuan Muda Yun Kong. Kamu benar-benar mencari kematian. Mata Ling Kai berbinar dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura di tubuhnya semakin kuat. Meskipun tingkat kultivasinya lebih rendah dari Xiao Zhan, auranya sangat kuat, dan dia sebenarnya mampu menekan Xiao Zhan. Inilah kekuatan favorit surga. Xiao Zhan menatap Ling Kai dengan ekspresi serius. Seluruh tubuhnya tegang, seolah-olah dia akan menderita badai serangan dari Ling Kai kapan saja. Saya akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan membunuh satu orang dari keluarga Xiaomu dalam satu tarikan napas. 3. Ling Kai berkata dengan dingin. Xiao Zhan, saudara perempuan Xiao, dan anggota keluarga Xiao lainnya semuanya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Ling Kai terlalu sombong. 2. Kata Ling Kai. Di sekitar, yang lain terdiam. Ini urusan Ling Yun Kong. Ling Yun Kong adalah salah satu dari 10 ahli kebanggaan surga dari Sekte Gunung Terapung. Siapa yang berani ikut campur? Wajah Xiao Zhan dan yang lainnya menjadi semakin jelek. Xiao Zhan mengepalkan tangannya tapi tidak berkata apa-apa. 1. Ling Kai mengucapkan kata, 1, dan kemudian niat membunuhnya meningkat. Sepertinya dia tidak menyerahkannya. Dia mencari kematian. Bunuh dia. Dengan lambaian tangan Ling Kai, seorang pemuda di sampingnya melangkah maju dan melesat seperti sambaran petir. Cahaya pedang menembus kehampaan dan menusuk murid keluarga Xiao. Itu sangat cepat sehingga murid keluarga Xiao bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat berikutnya, semua orang melihat kepala terbang tinggi ke udara dengan darah muncrat. Seorang murid klan Xiao terbunuh tanpa mampu melakukan perlawanan apapun. Pemuda dari Sekte Gunung Terapung yang menyerang adalah seorang kultivator alam embrio roh tingkat pertama. Tidak, Xiao Zhan mengaum seperti singa liar, matanya menyala-nyala karena amarah. Namun, dia ditekan oleh aura kuat Ling Kai dan tidak dapat membantu sama sekali. Begitu dia bergerak, Ah Luo dan adiknya akan dibawa pergi oleh Ling Kai. Sepertinya aku tidak menyerahkannya. Membunuh. Suara Ling Kai berlanjut. Cahaya pedang menyala, dan pekikan darah terdengar. Murid keluarga Xiao lainnya terbunuh. Mata Xiao Zhan hampir menyemburkan api. Xiao Hongyun dan Xiao Ning berdiri di samping, mata mereka dingin dan acuh tak acuh. Tidak, jangan bunuh kami. Kami akan pergi bersamamu. Mata saudari-saudari itu berlinang air mata. Pada saat ini, Aluo berteriak. Tidak, kakek tidak bisa mengirimmu ke mulut harimau. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menghadapi orang tuamu? Xiao Zhan meraung, matanya merah. Pak Tua, menurutku kamu benar-benar ingin mati. Bunuh, terus bunuh, sampai kamu membunuh semua orang di keluarga Xiao.
Saya tidak percaya dia akan berani untuk tidak menyerahkan hari ini. Hari ini, aku akan membunuhnya sampai dia menyerahkannya. Ling Kai berteriak, penuh niat membunuh. Suara mendesing. Cahaya pedang meledak lagi, tapi kali ini tidak ada teriakan, karena tangan yang memegang pedang dicengkeram. Seorang pemuda berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan pemuda dari sekolah bela diri Gunung Terapung dan meraih pergelangan tangannya. Cukup, pemuda berjubah hitam berkata dengan dingin. Kakak Lu, seru Aking. Pemuda berjubah hitam itu adalah Lu Ming. Adik kecil Lu, ayo pergi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Melihat bahwa itu adalah Lu Ming, Xiao Zhan tidak terlihat senang. Sebaliknya, dia menyuruh Lu Ming pergi. Lu Ming tampak seperti berusia 20-an, dan pihak lain adalah makhluk kolosal seperti Sekte Gunung Terapung. Ling Yunkong adalah salah satu dari 10 ahli kebanggaan surga dari Sekte Gunung Terapung. Lu Ming bukan tandingannya. Dia berhutang budi kepada Lu Ming dan dia tidak ingin menyeret Lu Ming ke dalam masalah ini. Benar saja, mata Ling Kai menjadi gelap. Pemuda yang pergelangan tangannya dipegang oleh Lu Ming memiliki tatapan mematikan di matanya. Dia memarahi, bocah, kamu berani menyerangku secara diam-diam. Kamu sedang mencari kematian. Inti esensialnya meledak dan cahaya hitam menyala. Pemuda itu bermaksud mendorong Lu Ming menjauh dan membunuhnya dengan satu serangan. Kacaca, Lu Ming menjentikkan pergelangan tangannya dan lengan pemuda itu terpelintir dan gemetar seperti sepotong adonan, mengeluarkan suara patah tulang. Dia mengeluarkan pekikan darah yang mengental dan terbang jauh, mendarat dengan keras di tanah. Dia meratap seperti anjing liar yang akan mati. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi, dan banyak orang terkejut. Pemuda dari Sekte Gunung Terapung tidak lemah. Dia memiliki budidaya alam embrio roh tingkat pertama. Meskipun dia tidak bisa dianggap sebagai anak ajaib, dia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara alam embrio roh tingkat pertama. Namun, dia bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun dari Lu Ming. Siapakah Lu Ming? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Mulut kecil Ah Ke dan Ah Lei sedikit terbuka, dan mereka sedikit terkejut. Mereka awalnya mengira bahwa kemampuan Lu Ming hampir sama dengan mereka, paling banyak sedikit lebih kuat. Mereka tidak menyangka bahwa ahli alam embrio roh tingkat pertama akan dengan mudah dikalahkan oleh Lu Ming. Jejak keterkejutan melintas di mata Xiao Zhan, tapi dia masih terlihat serius. Seniman bela diri alam embrio roh tingkat pertama bukanlah apa-apa, tetapi Ling Kai berada di puncak alam embrio roh tingkat kedua dan merupakan favorit surga. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan pemuda sebelumnya. Berat, kamu berani melancarkan serangan diam-diam dan melukai murid sekolah bela diri Gunung Terapungku. Saya pikir Anda sudah memakan empedu naga yang sebenarnya. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Berlututlah, bersujud dan akui kesalahanmu. Kalau begitu, hancurkan kultivasimu sendiri dan aku akan mengampuni hidupmu. Ling Kai berkata dengan muram. Kaisar Naga Abadi Chapter 998 Bahasa Indonesia. 998 sangat tidak tahu malu. Lu Ming tersenyum tipis, Sekte Gunung Terapung adalah kekuatan Tuan. Saya tidak menyangka murid-murid mereka akan begitu menyedihkan. Mereka justru berani merebut gadis terkenal. Sungguh mengecewakan. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Wajah Ling Kai gelap. Dia berteriak, "Nak, kamu berani meremehkan sekolah bela diri Gunung Terapung. Anda tidak memiliki kesempatan untuk hidup sekarang. Kamu akan mati. Apa yang kamu maksud dengan penghinaan? Jika orang-orang dari Sekte Gunung Terapung seperti Anda atau Ling Yunkong, saya pikir mereka tidak jauh dari kehancuran." Lu Ming berkata keras sambil tersenyum tipis. Hati orang-orang di sekitar bergerak-gerak, dan mereka tersentak. Lu Ming ini terlalu berani. Dia sebenarnya berani mengatakan hal seperti itu tentang Ling Yunkong dan Gunung Terapung. Meskipun mereka berpikiran sama di dalam hati, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mulutnya besar sekali. Sampah macam apa kamu? Beraninya kamu mengkritik Tuan Muda Yunkong dan Gunung Terapung. Bunuh dia, bunuh dia. Ling Kai berkata dengan dingin dan melambaikan tangannya. Di belakangnya, 5 pemuda bergegas keluar pada saat yang sama, dan 5 pedang panjang diarahkan ke Lu Ming. Kelima pemuda ini sama dengan yang sebelumnya, berusia awal 30-an. Mereka tidak bisa dianggap ajaib, tapi kekuatan tempur mereka juga tidak lemah.
Mereka semua adalah ahli alam embrio roh tingkat pertama. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Benua Tengah memang merupakan pusat dari benua hutan belantara surgawi. Itu adalah tanah suci untuk bercocok tanam dan ada banyak ahli. Tidak banyak orang di wilayah Tandus Timur yang telah mencapai alam embrio roh pada usia 30-an, tetapi mereka telah bertemu satu demi satu di sini. Enyah, Lu Ming mengucapkan sepatah kata pun dan tombak panjang muncul di tangannya. Tombak panjang itu bergetar dan 5 sinar tombak muncul, menusuk ke 5 pemuda itu. Puff, puff, puff. Darah berceceran di mana-mana. Kelima pemuda itu berteriak dan segera mundur. Sebuah lubang berdarah muncul di masing-masing bahu mereka, dan darah mengalir keluar. Wajah kelima pemuda itu pucat dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Jika sinar tombak Lu Ming diarahkan ke tenggorokan mereka, mereka pasti sudah mati. Sekarang, pergilah. Lu Ming berteriak dingin, matanya seperti kilat saat dia menatap Ling Kai. Nak, kamu sedang mencari kematian. Ling Kai tidak hanya tidak mundur, tetapi niat membunuhnya semakin kuat. Bus, seekor ikan besar muncul di atas kepala Ling Kai. Ikan ini sangat ganas. Itu seperti pedang perang. Ia memiliki tubuh ramping dan tatapan tajam di matanya. Ikan toda kuno adalah garis keturunan Ling Kai. Di atasnya, 3 cakra emas bersinar. Ling Kai adalah seorang ahli yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat ketiga dan merupakan keajaiban di antara keajaiban. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming tidak lemah, dia tidak takut. Dengan kekuatan tempurnya, itu sudah cukup untuk menghadapi ahli alam embrio roh tingkat keempat. Bus, cahaya pedang keluar dari tangan Ling Kai, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Lu Ming. Dengan goyangan tombak, ruang berdengung dan cahaya tombak tak berujung muncul. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan logam yang cepat terdengar, sangat padat, dan terdengar beberapa ratus kali. Kemudian, sosok Ling Kai mundur dengan cepat. Beberapa lubang muncul di tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Wajahnya pucat dan sangat suram. Jelas sekali bahwa Lu Ming sangat berbelas kasihan. Namun, Ling Kai tidak berterima kasih. Sebaliknya, dia malah merasa lebih kesal. Dalam hatinya, Lu Ming tidak berani membunuhnya karena dia adalah anggota Sekte Gunung Terapung. Wajar jika Lu Ming tidak membunuhnya. Namun, Lu Ming telah melukai dan mempermalukannya. Jika dia tidak bisa menjawab Ling Yunkong ketika dia kembali, itu akan menjadi dosa besar. Berat, tunggu saja, tunggu saja. Pergi. Ling Kai meraung dan berbalik bersama yang lain, berubah menjadi beberapa cahaya pedang dan menghilang ke langit. Lu Ming tidak mengejar. Jika dia sendirian, dia tidak akan keberatan membunuh sampah-sampah ini. Dia bahkan tidak mau mengerutkan kening. Namun, dia harus mempertimbangkan keluarga Xiao. Itu sebabnya dia menunjukkan belas kasihan. Zhen, Lei, dan Xiao Zhan sedikit linglung. Mereka tidak menyangka Lu Ming menjadi begitu kuat bahkan Ling Kai bukanlah tandingannya dan dengan mudah dikalahkan. Xiao Hongyun dan Xiao Ning juga tercengang, tapi di saat yang sama, ekspresi mereka sangat jelek. Berat, beraninya kamu melukai ahli kebanggaan surga dari Sekte Gunung Terapung. Tidak apa-apa jika kamu ingin mati, tapi jangan menyeret keluarga Xiao kami ke dalam ini. Pada saat ini, Ning yang sunyi melangkah keluar dengan wajah muram. Dia menunjuk ke arah Lu Ming dan mengutuk. Lu Ming mengerutkan alisnya dan niat membunuh muncul di kedalaman matanya. Diam, adik laki-laki Lu sedang mencoba menyelamatkan kita. Xiao Zhan mengomel. Kakek, kamu sudah tua dan berkepala dingin. Apa maksudmu selamatkan kami? Kamu jelas-jelas berusaha menyakiti kami. Membiarkan Ling Kai membawa pergi Lei dan Zhen adalah pilihan terbaik. Dengan begitu, keluarga Xiao kami akan memiliki masa depan cerah. Sekarang, semuanya dirusak oleh anak ini. Keluarga Xiao kita akan berada dalam masalah besar. Teriak Ning yang sunyi, wajahnya berkerut. Kamu, binatang jahat. Xiao Zhan memelototi Xiao Ning, tubuhnya gemetar karena marah. Ninger benar, bocah cilik, aku tahu kamu tidak punya niat baik. Anda menjebak keluarga Xiao kami, dan sekarang Anda telah menyinggung Tuan Muda Ling Yunkong. Kita semua akan mendapat masalah. Xiao Hongyun melangkah maju dan berkata dengan dingin. Hahaha, mengatur keluarga Xiaomu dan membawa bencana pada keluargamu.
Menggelikan, benar-benar menggelikan, siapakah yang baru saja membunuh murid klan Xiao? Aku. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Xiao Hongyun dan Xiao Ning benar-benar tidak tahu malu. Baru saja, ketika murid sekolah bela diri Gunung Terapung membunuh beberapa orang dari keluarga Xiao, Xiao Hongyun dan Xiao Ning bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang Lu Ming telah membantu keluarga Xiao untuk mengusir Ling Kai dan yang lainnya, kedua orang ini melompat keluar dan menuduhnya. Apakah ada hal konyol di dunia ini? Apa masalahnya dengan kematian beberapa sampah keluarga Xiao? Siapa yang menyuruh mereka tidak patuh? Ning yang sunyi mencibir. Pa, Lu Ming menamparkan wajah Xiao Ning dengan punggung tangannya. Xiao Ning berputar puluhan kali di udara dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Wajahnya bengkak seperti kepala babi dan dia memandang Lu Ming dengan ekspresi tercengang. Lu Ming sebenarnya berani memukulnya. Di mataku, kamu juga sampah. Mengapa kamu tidak pergi dan mati saja? Lu Ming menatap ke arah Ning yang sunyi dan berkata dengan dingin. Beraninya kamu. Saya akan menjatuhkan Anda sekarang, menghancurkan kultivasi Anda, dan mengirim Anda untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Ling Yunkong. Xiao Hongyun berteriak saat aura di tubuhnya meledak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerbu ke arah Lu Ming, mengirimkan serangan telapak tangan ke arahnya. Alam embrio roh tingkat kelima. Kultivasi Xiao Hongyun telah mencapai alam embrio roh tingkat kelima. Dengan kultivasinya, dia bisa menghentikan Ling Kai lebih awal. Namun, dia tidak bergerak sama sekali sebelumnya dan sekarang dia ingin menjatuhkan Lu Ming. Berhenti! Xiao Zhan berteriak dengan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Hongyun dan Xiao Ning akan begitu tidak tahu malu. Dia sangat marah sampai hampir muntah darah. Namun, budidayanya belum pulih sepenuhnya. Sudah terlambat untuk menghentikan Xiao Hongyun. Lu Ming tidak bergerak saat menghadapi telapak tangan Xiao Hongyun. Seolah-olah dia tidak berniat membalas. Jantung Xiao Hongyun berdetak kencang karena dia merasakan firasat buruk. Anak ini masih sangat muda dan saya belum pernah mendengar namanya. Saya tidak percaya bahwa dia adalah pasangan saya. Dengan pemikiran seperti itu, kekuatan telapak tangan Xiao Hongyun menjadi lebih kuat dan meledak ke arah Lu Ming. Saat kekuatan telapak tangan hendak mengenai Lu Ming menggerakkan kakinya sedikit dan menghindari telapak tangan Xiao Hongyun. Pada saat yang sama, Lu Ming mengulurkan telapak tangannya dan meraih wajah Xiao Hongyun, menekannya ke tanah. Ledakan. Tanah bergetar saat wajah Xiao Hongyun bersentuhan dengan tanah, menciptakan lubang besar di tanah. Asap dan debu memenuhi udara. Xiao Hongyun menjerit mengerikan, seperti katak malas yang diinjak. Kaisar Naga Abadi Chapter 999 Bahasa Indonesia. 999 Kontak intim dengan tanah. Saat debu mereda, Xiao Hongyun terbaring di tanah seperti anjing mati. Wajahnya berubah bentuk sepenuhnya, darah terus mengalir keluar dari mulutnya, dan tubuhnya bergerak-gerak. Pemandangan yang mengerikan. Para penonton di sekitarnya kehabisan lidah dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Xiao Hongyun, yang berada di alam embrio roh tingkat kelima, sama sekali tidak berdaya di tangan Lu Ming. Kekuatan Lu Ming tiba-tiba menjadi tak terduga di hati semua orang. Apa gunanya orang sepertimu hidup di dunia ini? Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Xiao Hongyun merasakan niat membunuh Lu Ming dan menggigil. Dia sadar dan berkeringat dingin. Dia merangkak ke arah Xiao Zhan dengan sekuat tenaga dan berteriak, "Ayah, ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Saya tidak akan melakukannya lagi. Saya salah kali ini. Selamatkan aku." Tatapan Xiao Zhan rumit. Dia menghela nafas dan menangkupkan tinjunya ke Lu Ming. Adik Lu, bisakah kamu melepaskannya kali ini? Bagaimanapun, Xiao Hongyun adalah putranya dan putra terakhirnya. Xiao Zhan tidak tega melihatnya dibunuh oleh Lu Ming. Lu Ming menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia sudah mengetahui hasil ini. Xiao Zhan terlalu menghargai persahabatan. Meskipun dia kecewa pada Xiao Hongyun, dia tidak ingin melihatnya mati. Sejak senior Xiao berbicara, aku akan mengampuni dia kali ini. Kata Lu Ming. Di matanya, tidak masalah apakah dia membunuh Xiao Hongyun atau tidak, karena dia tidak peduli sama sekali. Kenapa dia harus peduli pada sesuatu yang bisa dia bunuh hanya dengan satu tamparan? Kakak Lu, aku tidak menyangka kamu begitu kuat.
An berlari mendekat dan memandang Lu Ming dengan kagum. Lei berdiri di belakang An. Dia mengedipkan matanya yang besar dan mengintip ke arah Lu Ming. Kekuatan Lu Ming jauh melebihi ekspektasi mereka. Tampaknya kakek mereka pun bukanlah tandingan Lu Ming. Lu Ming tersenyum dan menoleh ke arah Xiao Zhan. Senior Xiao, apa rencanamu selanjutnya? Jelas sekali bahwa Ling Yunkong tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Adik Lu, ayo masuk dan bicara, kata Xiao Zhan. Lu Ming mengangguk dan masuk ke rumah keluarga Xiao bersama Xiao Zhan, Luo, dan Lei. Ling Yunkong seharusnya tidak datang secepat ini. Aku berencana membubarkan keluarga Xiao lalu membawa pergi Lei dan Zhen. Namun, aku merasa tidak enak telah melibatkanmu kali ini. Xiao Zhan membungkuk pada Lu Ming. Lu Ming melambaikan tangannya dan semburan esensi penting menyebar, menyeret Xiao Zhan. Senior, kamu tidak perlu bersikap sopan. Lei dan aku juga dianggap berteman. Saya tidak bisa begitu saja melihat mereka dibawa pergi oleh orang-orang dari Sekte Gunung Terapung. Lagi pula, aku sendirian, jadi aku tidak takut dengan Sekte Gunung Terapung. Merasakan esensi vital Lu Ming yang sangat besar, Xiao Zhan menyadari bahwa dia tidak bisa sujud sedikit pun. Diam-diam dia terkejut. Di matanya, Lu Ming bahkan lebih tak terduga. Orang tua ini benar-benar tidak bisa membalas kebaikan adik kecilnya. Xiao Zhan menangkupkan tangannya dan berkata, sebelumnya, Lu Ming telah menyembuhkan racunnya. Kali ini, dia telah menyelamatkan Luo dan saudara perempuannya. Mereka benar-benar berhutang budi padanya. Setelah mengobrol sebentar, Xiao Zhan memerintahkan seluruh keluarga Xiao untuk mengemasi barang-barang mereka dan berangkat berkelompok di malam hari. Keluarga Xiao di kota Lishui tidak dapat dipertahankan lagi. Setengah hari berlalu, dan malam pun tiba. Murid-murid keluarga Xiao menghilang di malam hari secara bertahap. Lu Ming, Xiao Zhan, dan saudara perempuannya, Luo dan Lei, sedang duduk di halaman, minum teh perlahan. Tuan, biarkan pelayan tua ini tinggal dan menjagamu. Seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih berdiri di samping Xiao Zhan dan memohon. Orang tua itu sudah sangat tua, tetapi dia penuh energi. Namun, matanya penuh kesedihan dan kengganan. Kakek Kuan, Luo dan Lei juga penuh kengganan. Nama orang tua itu adalah Feng Kuan. Dia telah berada di keluarga Xiao selama lebih dari 100 tahun dan sekarang menjadi kepala pelayan keluarga Xiao. Dia telah menyaksikan Ke dan Lei tumbuh dewasa dan memiliki perasaan yang mendalam terhadap keluarga Xiao. Kuan, sangat berbahaya mengikuti kami. Anda masih memiliki keluarga. Ayo pergi. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi. Kata Xiao Zhan. Dia tidak berdaya, tapi hanya ini yang bisa dia lakukan. Jika mereka tetap tinggal, mereka semua akan mati ketika Ling Yunkong dan anak buahnya tiba. Satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah pergi. Sikap Xiao Zhan tegas, dan Feng Kuan tidak punya pilihan selain mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Zhan dan yang lainnya. Kakek, ini semua salah kami. Luo dan Lei menangis. Jika bukan karena mereka, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Kalian berdua gadis bodoh, jangan biarkan pikiranmu menjadi liar. Xiao Zhan terkekeh dan menoleh ke arah Lu Ming, saudara Lu, ini sudah larut. Anda harus pergi sekarang. Kami akan menyamar dan meninggalkan kota saat fajar. Lu Ming telah banyak membantu mereka. Dia tidak ingin terus melibatkan Lu Ming. Sebelum Lu Ming bisa berkata apa-apa, langkah kaki terdengar di halaman. Saat berikutnya, Xiao Hongyun dan Xiao Ning muncul dan masuk. Apa yang kalian lakukan di sini? Cepat pergi. Xiao Zhan dengan dingin menegur. Celepuk, celepuk. Yang mengejutkan semua orang, Xiao Hongyun dan Xiao Ning sama-sama berlutut di depan Xiao Zhan. Ayah, aku salah. Saya tahu saya salah. Saya dibutakan oleh keserakahan di masa lalu. Itu sebabnya saya berpikir untuk menggunakan Lei dan Luo untuk menjilat Ling Yunkong. Itu sebabnya semuanya berakhir seperti ini. Saya salah. Xiao Hongyun berulang kali bersujud pada Xiao Zhan sambil menangis dengan sedihnya. Kemudian, dia bersujud kepada Lu Ming, kali ini, berkat Tuan Muda Lu aku menjadi sadar. Saya akhirnya menyadari betapa salahnya saya dalam apa yang saya lakukan sebelumnya. Terima kasih, Tuan Muda Lu. Xiao Ning juga mengikuti Xiao Hongyun dan bersujud.
Lu Ming mengerutkan alisnya. Xiao Zhan juga mengerutkan keningnya. Ayah, aku hanya berharap ayah bisa memaafkanku. Lalu, saya akan membawa Ning ke Ling Yun Kong dan memohon belas kasihan. Ini akan memberimu waktu sehingga kamu dan Ah Zhen bisa pergi lebih jauh. Kata Xiao Hongyun, matanya penuh ketulusan. Kakek, kamu tahu, paman kedua juga tahu kesalahannya, jadi mohon maafkan dia. Aking berkata dengan suara pelan. Ya, kakek. Lei juga berkata. Kedua saudara perempuan itu sangat baik hati. Melihat Xiao Hongyun tampak tulus, hati mereka melembut dan mereka memohon pada Xiao Hongyun. Tiba-tiba, Xiao Hongyun terus-menerus menamparkan wajahnya sendiri. Sambil menamparkan, dia berteriak, Ayah, saya salah. Mohon maafkan saya. Dalam beberapa saat, kedua sisi wajah Xiao Hongyun bengkak. Baiklah, ada baiknya kamu tahu kamu salah. Setiap orang membuat kesalahan. Seingat Anda di masa depan, peluang harus diraih sendiri dan tidak ditukar dengan mengorbankan orang yang Anda cintai. Melihat ini, hati Xiao Zhan melembut dan dia menghela nafas. Terima kasih ayah. Xiao Hongyun tersenyum dan berkata, Ayah, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Saya sudah menyiapkan jamuan makan di lobi. Aku sudah lama tidak berkumpul denganmu dan kedua keponakanku. Anggap saja ini sebagai ucapan selamat tinggal pada keponakanku. Perjamuan. Tidak perlu, tidak apa-apa asal kamu tega. Kata Xiao Zhan. Ayah, ini adalah tanda kecil penghargaanku. Setelah perpisahan ini, kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Xiao Hongyun menghela nafas, memperlihatkan ekspresi penyesalan dan sedih. Kakek, ayo pergi. Menurutku paman kedua itu tulus. Ah Luo berbisik, dan Ah Lei mengangguk. Baiklah kalau begitu. Xiao Zhan mengangguk. Kaisar Naga Abadi Chapter 1000 Bahasa Indonesia. 1000 Racun Jantung Salju. Terima kasih ayah. Xiao Hongyun sangat gembira. Lalu, dia menoleh ke Lu Ming, Tuan Muda Lu, saya minta maaf karena telah menyinggung perasaan Anda sebelumnya. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami? Petik 2. Itu bagus. Ada anggur untuk diminum, jadi tidak ada alasan untuk menolak. Lu Ming tersenyum tipis. Kemudian, kelompok beranggotakan 6 orang datang ke aula utama. Memang ada meja berisi anggur berkualitas dan makanan lezat. Xiao Hongyun menuangkan secangkir anggur untuk semua orang, lalu mengangkat cangkirnya dan berkata, Ayah, Ah Zhen, Ah Lei, dan Tuan Muda Lu, saya telah melakukan kesalahan besar. Aku akan meminum ini sebagai hukuman. Kemudian, dia mengambil cangkir anggurnya dan meminum semuanya. Xiao Zhan, Ah Ke dan Ah Lei juga mengambil gelas mereka dan menyesapnya. Lu Ming mengangkat gelasnya dengan senyum tipis di wajahnya. Tuan Muda Lu, tolong. Melihat Lu Ming tidak minum, sedikit kepanikan muncul di kedalaman mata Xiao Hongyun. Lalu, dia tersenyum tulus dan berkata, ini memang anggur yang enak. Kamu akan tahu begitu kamu menciumnya. Lu Ming tertawa, lalu mengambil gelas itu dan meminumnya sekaligus. Melihat ini, mata Xiao Hongyun dan Xiao Ning berkilat kaget. Tuan Muda Lu sangat murah hati. Ayo makan. Xiao Hongyun tertawa ketika semua orang duduk. Xiao Ning lalu menuangkan anggur untuk semua orang. Tuan Muda Lu, kamu masih sangat muda namun kamu memiliki kultivasi yang tinggi. Saya sangat mengagumi Anda. Aku belum pernah mendengar namamu sebelumnya. Bolehkah saya tahu dari kekuatan mana Anda berasal? Petik 2. Kata Xiao Hongyun. Mendengar ini, Xiao Zhan, Ah Luo dan Ah Lei pun menunjukkan ekspresi penasaran. Sudah setengah tahun sejak pertempuran Providence berakhir. Selama pertempuran Providence, semua jenius yang tersembunyi, para jenius yang diam-diam dibina oleh para ahli yang tak tertandingi, telah muncul satu demi satu. Saat ini, siapa yang tidak tahu nama-nama orang jenius ini? Namun, mereka tidak mengenal Lu Shaoxing. Apakah dia tidak ikut serta dalam pertempuran Providence? Saya tidak datang dari kekuatan apapun. Saya biasa berkultivasi di pegunungan yang dalam. Ini pertama kalinya saya keluar dari pegunungan. Lu Ming tersenyum tipis. Semua orang tercengang. Mungkinkah Lu Ming benar-benar tidak ikut serta dalam pertempuran dewa? Ini sangat jarang terjadi. Secara umum, hampir semua orang jenius yang menghadapi pertempuran dewa akan tergoda.
Haha, Tuan Muda Lu, Anda memiliki basis kultivasi seperti itu meskipun Anda belum berpartisipasi dalam pertempuran dewa. Ini jarang terjadi. Ayo, biarkan aku bersulang untukmu. Xiao Hongyun mengambil cangkir anggurnya dan menenggaknya sekaligus. Lu Ming tersenyum dan meminum anggur dalam satu tegukan. Anggur yang enak, anggur yang sangat enak. Kamu sangat bijaksana. Lu Ming mendecakkan lidahnya dan menunjukkan ekspresi senang di wajahnya. Haha, sepertinya Tuan Muda Lu adalah pecinta anggur. Anda dapat memiliki beberapa lagi jika Anda mau. Xiao Hongyun berkata sambil tersenyum. Xiao Ning segera menuangkan segelas anggur untuk Lu Ming dan berkata, Saudara Lu, saya harap Anda dapat memaafkan saya atas pelanggaran saya sebelumnya. Bagus. Lu Ming tersenyum, mengambil gelasnya, dan meminumnya dalam sekali teguk. Wajah Xiao Hongyun dan Xiao Ning dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah itu, Xiao Hongyun dan Xiao Ning berulang kali meminta maaf kepada Xiao Zhan, seorang, Lei dan Zhen, dan bersulang untuk yang lain. Segera, wajah Xiao bersaudara menjadi merah, dan mereka terlihat sangat cantik. Kakek, Luo, kenapa aku merasa sedikit kedinginan? Kali ini, Lei berbisik. Aku juga merasa sedikit kedinginan. King menggigil dan menghela napas. Lapisan es sebenarnya terbentuk di udara. Ekspresi Xiao Zhan berubah. Luo dan Lei sama-sama berada di alam roh laut yang sempurna. Mengapa mereka tiba-tiba merasa kedinginan? Bahkan di dunia es dan salju, mereka tidak mungkin merasa kedinginan. Saat ini, Xiao Zhan juga merasakan sedikit rasa dingin di meridiannya. Bang! Xiao Zhan tiba-tiba berdiri dari kursinya dan menatap Xiao Hongyun dan Xiao Ning seperti singa gila. Dia meraung, makhluk jahat, kamu meracuni anggur. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiao Zhan merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Dia tidak bisa berdiri diam dan duduk kembali di kursinya. Dan Lei memandang Xiao Hongyun dengan tidak percaya. Mereka tidak pernah mengira Xiao Hongyun benar-benar akan meracuni mereka. Bukankah Xiao Hongyun sudah mengakui kesalahannya? Mungkinkah semuanya palsu? Kedua saudara perempuan itu menganggapnya sulit dipercaya. Dingin sekali. Lei berteriak. Saat ini, wajahnya tidak lagi merah, tetapi lapisan es telah muncul. Pada saat yang sama, lapisan es akan muncul di udara setiap kali mereka menghembuskan napas. Hahaha. Saat ini, Xiao Hongyun tertawa histeris. Pak Tua, kalian berdua gadis bau masih ingin pergi. Jika kamu pergi, apa yang akan terjadi pada Ning, dan aku? Kami tidak bisa membiarkan masa depan cerah kami dirusak olehmu. Xiao Hongyun tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya mengungkapkan sifat aslinya, dan wajahnya dipenuhi keganasan. Dan kamu, Nak, jika kamu berani ikut campur, aku akan memastikan kamu mati tanpa kuburan. Xiao Hongyun menatap tajam ke arah Lu Ming. Makhluk jahat, makhluk jahat. Xiao Zhan meraung, hatinya dipenuhi rasa sakit dan kekecewaan. Baru saja, dia benar-benar mengira Xiao Hongyun telah menemukan hati nuraninya dan berubah menjadi lebih baik. Dia tidak menyangka semuanya palsu dan itu semua hanya akting. Dia berpura-pura menjadi kasihan dan menyesal di depan mereka hanya untuk mengelabui mereka agar minum dan makan. Dia sudah meracuni makanan dan anggur. Saat ini, wajah Xiao Zhan juga tertutup lapisan es putih. Lapisan cahaya terpancar dari tubuhnya saat dia mencoba mengeluarkan racunnya. Namun, dia belum pulih sepenuhnya dan tidak ada gunanya. Orang tua, jangan paksa racunnya keluar. Percuma saja. Ini adalah racun jantung salju, yang 10 kali lebih beracun dari ular berbisa 7 warna. Anda tidak bisa memaksakannya, kata Jiang Chen. Xiao Hongyun mencibir. Racun jantung salju. Wajah Xiao Zhan dipenuhi kesedihan. Racun jantung salju sangat terkenal di antara semua racun aneh di dunia. Tanpa obat penawar, bahkan Master Alam Dewa Spiritual akan kesulitan untuk mengeluarkan racunnya. Orang tua, sebaiknya aku memberitahumu satu hal lagi. Ketika Anda digigit ular berbisa 7 warna di pegunungan yang kacau, Tuan Muda Yunkonglah yang mengirim orang untuk memancing ular itu. Kalau tidak, hehe. Xiao Hongyun terus mencibir. Apa, makhluk jahat? Jadi keberadaanku juga diungkapkan olehmu. Xiao Zhan terhuyung dan hampir kehilangan keseimbangan. Hahaha, lumayan. Selain aku,
Ning Er, dan Ah Zhen dan Alei, siapa lagi yang tahu tentang keberadaanmu? Xiao Hongyun dan Xiao Ning tertawa dengan arogan. Binatang jahat. Wajah Xiao Zhan dipenuhi keputusasaan. Jika kamu tidak mati, bagaimana aku bisa mengambil alih keluarga Xiao? Juga, jika kamu tidak mati, bagaimana kedua gadis ini bisa menikah dengan Ling Yunkong? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah penghalang bagiku? Ekspresi Xiao Hongyun sangat ganas. Itu benar, Pak Tua. Aku juga cucumu, tapi kenapa kamu begitu bias terhadap dua gadis bau ini? Jelas-jelas mempunyai nilai yang begitu besar, lalu kenapa kamu ingin menyimpannya dan menyia-nyiakannya ya? Petik 2. Ning yang sunyi juga berteriak. Xiao Zhan sudah menyerah sepenuhnya. Xiao Hongyun dan putranya tidak berbeda dengan binatang. Bukan hanya kalian berdua, kan? Yang lain juga akan tiba. Lu Ming tiba-tiba berbicara. Hehe, nak, kamu benar. Sebuah cibiran terdengar, dan dalam sekejap, lebih dari selusin orang muncul di aula. Ling Kai dan beberapa pemuda lainnya dari sekolah bela diri Gunung Terapung ada di antara mereka. Ling Kai lah yang baru saja berbicara. Selain Ling Kai, ada 7 atau 8 pria paruh baya atau tua. Semuanya memiliki aura yang kuat dan kultivasi yang mendalam. Mereka tidak hanya meracuninya, tetapi mereka juga meminta bantuan. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar aman.